Halo guys, perkenalkan nama saya Feva Muaza dari kelas genap Ilmu Pemerintahan, Prodi Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samratulangi. Nah teman-teman, sekarang saya diberi tugas untuk menjelaskan perbandingan sistem pemerintahan daerah pada fase-fase. Yang pertama pada fase tahun 1940 sampai 1950, yang kedua pada fase tahun 1950 sampai 1967, yang ketiga pada fase tahun 1979 sampai 1992, dan yang terakhir pada fase tahun 1992 sampai 2014. Nah, teman-teman simak video berikut ini ya. Nah, yang pertama fase tahun 1940 sampai 1950. Penyelenggaraan pemerintahan daerah pada awal kemerdekaan diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Kedudukan Komite Nasional. Dalam undang-undang ini ditetapkan 3 jenis daerah otonom, yaitu pertama karesidenan, kedua kabupaten, dan ketiga kota berotonomi. Daerah administratif yaitu provinsi, gubernur, karesidenan, residen. Komite Nasional Indonesia Daerah menjadi badan perwakilan rakyat daerah yang bersama-sama dengan dipimpin oleh kepala daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Nasional Indonesia Daerah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini menganut otonomi material, yakni menganut bahwa pemerintahan pusat menentukan kewajiban apa saja yang diserahkan kepada masing-masing daerah. Struktur administratif daerahnya daerah tingkat 1 provinsi, daerah tingkat 2 kabupaten dan kota besar, daerah tingkat 3 desa. Undang-undang ini berlaku pergantian konstitusi, yakni Konstitusi RIS tahun 1949 dan UUDS tahun 1950. Yang kedua, fase tahun 1950 sampai 1967. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Undang-undang ini menganut sistem otonomi real, artinya urusan rumah tangga daerah secara luas diserahkan kepada daerah. Pengaturan pembentukan daerah tidak ditentukan berdasarkan perincian kewenangan, tetapi pembagian urusan antara daerah dan pusat. Undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dilengkapi dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 dan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang DPRD GR dan Sekretaris Daerah mengatur tentang pemerintahan daerah. Isinya, yang pertama membagi 3 tingkat daerah, yakni daerah tingkat 1 provinsi, daerah tingkat 2 kabupaten atau kota, daerah tingkat 3 desa. Yang kedua, kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 sebagai perwakilan pemerintahan pusat sehingga tidak bertanggung jawab kepada DPRD. Yang ketiga, kepala daerah diberikan kedudukan sebagai pejabat negara. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah akhirnya diganti dengan Penpres Nomor 6 Tahun 1959 dan Penpres Nomor 5 Tahun 1960. Undang-undang ini menegaskan bahwa wilayah Republik Indonesia dibagi ke dalam daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Ada tingkatan daerah, tingkatan pertama provinsi, tingkatan kedua kabupaten atau kota madya, tingkatan ketiga kecamatan atau kota praja. Yang ketiga, fase tahun 1979 sampai 1992.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Undang-undang ini menekankan pada prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, yang sebelumnya menganut prinsip otonomi real dan seluas-luasnya. Disebutkan terdapat 3 asas otonomi daerah dalam undang-undang ini, yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Yang pertama, struktur daerah otonom atau desentralisasi. Daerah tingkat 1 provinsi, daerah tingkat 2 kabupaten dan kota madya. Yang kedua, pembagian tingkat wilayah administratif atau dekonsentrasi. Yang pertama provinsi, yang kedua kabupaten dan kota madya, dan yang ketiga kecamatan. Asas pembantuan artinya terdapat urusan pemerintah yang tidak dapat dilimpahkan kepada daerah, namun dalam pelaksanaannya diperlukan penunjukan ke daerah. Tahun 1979 dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang desa. Dan yang terakhir, yang keempat, fase tahun 1992 sampai 2014. Berdasarkan amanat TAP MPR nomor 15/MPR/1998 dan TAP MPR/10/MPR/1998 membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Ada 3 landasan filosofis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang pertama, keanekaragaman dalam kesatuan. Yang kedua, demokrasi yang menekankan kepentingannya kedaulatan rakyat. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, struktur daerah otonom, yaitu provinsi dan kabupaten kota. Titik berat otonomi diletakkan pada kabupaten atau kota dengan kewenangan yang luas, sedangkan provinsi mempunyai otonomi terbatas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hanya berlaku 5 tahun, karena dirasa belum memenuhi harapan untuk memperbaiki penyelenggaraan otonomi daerah. Salah satunya menimbulkan ketimpangan kesejahteraan dan timbulnya raja-raja kecil di kabupaten atau kota. Berdasarkan amanat TAP MPR nomor 4/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dibentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Struktur daerah otonom yaitu provinsi, kabupaten kota, dan lembaga-lembaga pemerintahan yaitu legislatif, yaitu DPR, eksekutif, yaitu kepala daerah dan perangkat daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mempertegas konsep desentralisasi dalam bingkai NKRI. Lembaga pemerintahannya legislatif yaitu DPR, eksekutif yaitu kepala daerah dan DPR, dan undang-undang ini mempertegas kedudukan gubernur atau bupati atau wali kota. Sekian video ini, terima kasih yang sudah nonton dan dimaafkan jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini. Thank you guys.